sebelum kita ngomongin Adama Traore, sebelum ngomongin Cristiano Ronaldo yang semakin tua, semakin ada aja kelakuannya, kita akan bahas timnas dulu nih, Koci dan juga Bapak CEO. Dari Koci dulu, Coach. Abang, sebentar lu Bang. Kalau dari Koci sendiri melihat bagaimana ruang eksplorasi dari Sintayong bisa digunakan kemarin lawan Timor Leste. Gini, Sintayong ini kan pilihan pemainnya tidak banyak. Dan dia mengambil keputusan which is good, gue dukung keputusan itu, yaitu tidak melibatkan pemain dari luar. Ya. Artinya ada beberapa posisi yang diberikan ke pemain baru. Dan di babak pertama, gue bilang gagal. Kenapa, Oke? Coach? Karena koordinasi, karena pemain, ini salah satu contoh itu Edo. Sebenarnya kalau kita melihat 40 menit, 45 menit dia bermain, nggak jelek-jelek amat. Tapi 2 passing itu fatal, bisa fatal, beruntung tidak fatal. Oke? Kenapa? Tidak mungkin Sintayong ambil pemain yang nggak bisa passing. Apalagi jaraknya dekat. Karena tekanan, karena mental, karena panik. Oke? That kind of things happens dengan pemain muda. Pada saat babak kedua dia masukin ke si Arhan dan Ronaldo. At least keseimbangan itu ada. Tapi itu bukan salah, di babak pertama bukan salah si Edo juga. Gue bilang salah si kaptennya siapa? Evan Dimas. Dia itu yang harus menjaga stabilitas di tengah antara menyerang dan bertahan. Tapi dia selalu meninggalkan posisinya bermain terlalu ke depan. Gak ada yang gantiin. Oke, sebelum ke Koci lagi, Bang Valen, lo pas ngebawain semalam, lo lihat babak pertama seperti apa, Bang? Gua setuju Coach Sintayong aja bilang itu minta maaf kan dengan penampilan tim kemarin ya. Dan babak pertama gua bahkan saat gue menkomentatori, gue sampai dengan sekarang gaya gue lebih ke apa adanya melihat penampilan pemain lah. Kayak Edo kemarin jelas gue melihat itu kebangetan. Kebangetannya Ya, yang pertama dari sisi kiri, bener. Di sisi lain ya? dia itu rajin kemarin. Iya. Ya, dan Hampir dapat penalti, harusnya penalti. rumah kick jadinya agak masuk, Ke dalam, dia ya, yang lebih overlapping, rajin. ya. Nah, ada satu kesalahan dia ketika di sebelah kiri dia salah passing tapi bisa dia antisipasi. Iya. Nah, yang kedua, dia lagi di kanan itu. Iya. Kayaknya lagi cover pemain kita lagi ke depan. Dia malah passing ke tengah. Kan si Gali itu bagus. Si pemain Timor Leste. Itu penalti tapi akhirnya nggak jadi. Iya. Yang gua lebih sesali adalah tim match analysisnya pelatih. Mereka kok bisa-bisanya nggak melihat Kusnaini aja, partner gua di komentator, tahu yang namanya Mozinho sama Gali itu lumayan kuncinya harus dipegang. Ketika akhirnya ngelihat mainnya bagus begitu, babak kedua baru nempatin Irianto kan buat jagain dia. Berarti ada yang miss di persiapan tim menurut gua. Sudah melihat bahwa mereka akan bisa all out, nyerang, tinggal bagaimana bisa Maka nge-golin. dari itu mereka kena counter kan. Itu. Satu itu dari tengah dan juga gini ya, ini standar aturan di sepak bola. Lawan lu berapa? Lawan lu kalau 1 lu jaga 2 orang. Lawan lu 2 lu jaga 3 orang. 3 defender. Kenapa? Harus 1 yang nge-backup. Kemarin they take too many risks. Itu benar-benar 1 lawan 1, 2 lawan 2. Dan jaraknya terlalu jauh. 2 kali kena true pass. Hal kayak gitu terlalu standar. Artinya kalau lu masih kena true pass, lu nggak belajar. Ya, atau you make that mistake bahwa lu belum paham apa yang diinginkan. True pass itu fatal. Either lu press banget, atau lu mundur biar dia kasih ruang, biar nggak ada true pass. Yang terjadi setengah-setengah. Iya. Jadi ngepres enggak, Iya. ruang dibiarkan sehingga terjadilah true pass itu. Dan pinternya Timor Leste itu tadinya mereka kan rapet tuh 2 yang jago ini. Sebenarnya yang main kan 2 orang ini doang. Tapi Yang begitu punya skill ya? yang punya skill, tapi begitu yang kayak kata Justin bilang kita ternyata ngepresnya nanggung, dia malah dipecah. Yang satu di sini, yang satu di sini. Mereka bisa main tuh jadinya. Jadi ketika bola nemu, mereka bisa main cepet, ini lari, ini bisa masuk. Nah, yang pertama kan bobol tuh. Sebenarnya nggak ada masalah. Pada saat lu taruh 2 orang, justru pemain belakang itu harus antisipasi. Betul. Jadi harus ada 1 lagi yang jaga. Betul. Contoh yang bek kanan itu harusnya nggak come up, tapi menjaga sehingga si Fahrudin contoh, Dewangga jaga satunya, Fahrudin bisa nge-backup gitu loh. Iya. Tapi itu gue nggak ngeliat kemarin. Terutama babak pertama. Babak pertama maksud gue. Bang Valen, kalau ngomongin soal tadi, lo dari match analysis kita gitu kan ya, untuk timnas. Lah, kalau gue tarik dari quote-nya Coach Sintayong yang bilang, kita nggak terlalu ngelihat ini Timor Leste gitu.
Nah, lo ngelihatnya apakah memang ada kecenderungan itu untuk ya udahlah Timor Leste di bawah Indonesia ini kita juga lagi cuman latih Ya yang tanding seperti doang. gue bilang, ini kan masalah persiapan jelang pertandingan dan ini kan friendly match. Jadi Iya. mungkin Eksperimen. Tidak terlalu dalam. eksperimennya ya mungkin juga persiapannya tidak sedalam ketika lo mempersiapkan dalam sebuah turnamen. Tetapi lagi-lagi Iya. ketika memang tahu lawannya misalnya jauh di bawah dan Timor Leste yang kali ini santun loh. Bukan yang kayak waktu itu mainnya provok. Nggak, ini kan keras. Tapi waktu sebelumnya lo mungkin nggak nonton. Nggak nonton. Yang berantem terus. Nggak tahu. Jadi emang bener-bener nggak ada tuh jabat tangan, nggak ada tuh ini. Kalau kemarin kan emang bener-bener Ya, ya, nakal tuh. Dan ya. ternyata nggak 10 menit doang kan. Dia bisa terus selama satu babak kan. Iya, iya. Kita kan gua kan nyangkanya paling 10 menit 15 menit lemes nih dia. Tapi Nggak taunya kencang terus. Karena dapat angin juga, kan dapat gol. Dan selain Edo emang kalau di sosmed gua, ini Dedik emang Jadi sorotan belum dapet nih. momentumnya. Atau momentum atau emang harus dicoba yang lain. Nggak, yang jadi masalah kan Mungkin. nggak banyak Gimana, pilihan, Coach? men. Iya sih. Gimana, Coach? Striker itu Dedik? tidak Karena banyak Hanis pilihan. juga yang kedua juga sama. Iya. But gue nggak ngerti pemain-pemain yang nggak main ya, karena I don't know those players. Bahkan Ronaldo aja gue baru tahu. Sampai gue tanya Kalau di kuat tweet. ya. Yang sebenarnya rising star yang Marcelino. Ya, nah itu di tweet para netizen bilang ke gue, coach tolong perhatiin Marcelino sama itu. Dan dua-duanya 17 tahun. Oke. Nah, bahkan gue tanya, ini bener namanya Ada Ronaldo. Figo juga tuh kalau nggak Dan salah. itu Ronaldo dijawab dan Pate. Ronaldo kelihatan jam terbangnya cetek. Ya. Dia melakukan timing salah, body tapi ini kelihatan juga bahwa dia skill. Skillful ya, Coach, iya. ya? Kelihatan sekali. Punya visi nggak ya coach menurut lo? Nggak bisa Ronaldo? dilihat. Belum dilihat, Belum belum bisa bisa. dilihat. Tapi skillnya definitely ada. Marcelino mainnya jauh lebih dewasa. Di tengah very Ya, cool, bisa ke passing-passingnya, flank. minta bolanya, kerja keras apa. Tapi kembali lagi ini 17 tahun, ada masa-masanya di mana mereka Ya. akan menurun. That's okay. Makanya gue bilang, gue setuju sama statement Sing Tawon. Dia nggak puas dengan skor karena 2 own goal yang nggak boleh terjadi dan 1 penalti. Dan itu juga catatannya adalah 1 penalti dia gagal. Iya, Kalau betul. 2-0 kita nggak tahu lagi Iya, tekanannya. Bisa nggak betul. di comeback di Betul, babak betul. kedua ya? Dan yang kedua setelah penjaga gawang utamanya diganti. Oh. Karena penjaga gawang utamanya bagus mainnya. Yang keduanya Wah, emang kacau. itu lucu banget. Masa lemparan lu bisa tonjok masuk ke gawang kayak main zaman Loh, dulu. justru nggak ditonjok, ditip. Ditiap iya ditip dan masuk ke gawang gitu. Dan itu semuanya berawal dari tiga-tiganya Pratama kan. Yang penalti juga dari lemparan dia dulu. Yang kedua lemparan jadi gol. Yang ketiga crossing bunuh Pratama diri. itu Arhan. Pratama Arhan. Arhan Pratama. Itu dari dia semua. Dan bukan dari ya menurut gue yang memang murni bisa dianalisa itu adalah penampilan tim kita ya golnya Kambuaya. Iya, Iya. Kambuaya. Kalau yang 3 itu adalah opsi lain untuk mencetak gol. Kambuaya itu selalu Gimana, Coach, kalau gue perhatiin ya. Dia tidak selalu main bagus Tapi? di match-match sebelumnya. Tapi dia selalu stabil loh. Beda kan coach stabil Gue dan masih tidak ingat lawan bagus. Singapura. Heeh. Nih bedanya. Bedanya. Dia tidak main bagus, dia lakukan shooting yang wah Ya. bolanya gue nggak ngerti kemana. Kemana? Sampai Dan Monas? berapa kali. Ah. Tapi dia main tetap stabil. Ya. Dan hampir semua match yang ada Kambuaya, kadang dia cetak gol bagus, kadang bolanya nggak jelas kemana. Tapi dari sisi permainan dia stabil. Ada progres ya coach. Salah satu pemain yang stabil itu Kambuaya. Betul. Kambuaya. Dari AFF kan gue jarang nonton tim, nggak pernah nonton timnas. Mulai dari AFF kan sampai sekarang gue ini pemain paling sama menurut gue ya Fahrudin. Fahrudin Itu gimana juga coach? pemain yang stabil untuk gue. Malah bisa dibilang stabil meskipun Untuk gue dia ya. seperti itu gitu. Untuk gue gini ya, kalau lu kebobolan, lu nggak bisa selalu salahin center back. Oke, agree. Ngerti nggak? Iya. Agree. Tapi lu juga harus lihat namanya plus poinnya dari dia. Fisiknya, cara distribusi bola seperti apa. Dia dengan gampangnya, kalau nggak ada orang, dia long ball. Dia nggak melakukan itu loh. Dia passing jarak jauh tapi lewat bawah. Dan Nggak long yang ball. lebih gerasak gerusuk menurut gue Dewangga ya. Iya, Dia betul. benar-benar Gue masih setuju. Gimana Bang kalau dia dia tuh dia punya potensi. Kurang jam Tapi terbang. menurut gua kadang dia pengen nunjukin Gua dia tuh hebat itu loh. masih bisa mau langsung ke depan. Kan sempat dia tinggalin tuh sekali lepas serangan balik. Golnya Timor Leste juga dia pressing gagal masuk. Dan kadang-kadang juga dia keburu-buru maunya langsung ngambil bola yang terupas-terupas gitu dibanding ngambil bola-bola pendek. Itulah Dewangga dan suka kalau di bahasa main fun football tuh suka main sekali. Mau ngambil sekali, Bet, mau ngambil bet ya. sekali. Jadi bukannya sabar, dia langsung ngambil-ngambil. Nah, ketemu yang skillful tuh repot tuh. Bahaya. Iya, Repot. berarti kalau gue bisa ambil konklusi ini coach dan juga Abang
memang belum bisa kita katakan puas ya untuk penampilan Oh, timnas enggak, kemarin. jauh. Jauh banget ya. Jauh dari puas. That's why orang kalau gini ya, orang Indonesia ini kan nasionalisnya tinggi sekali. Iya. Nah itu sangat gue sayangkan karena untuk gue, gue mantan timnas yang selalu bawa merah putih 5 tahun plus dirtek 7 tahun ke luar negeri gitu loh. Jadi don't ask, Ya. jangan pertanyakan No doubt nasionalisme about gue. that, iya, oke. Tapi gue bilang kita tetap harus kritis. Kalau jelek kita bilang jelek. Kalau bagus harus Jangan dibilang kalau bagus. jelek kita bilang bagus. Nggak Iya. make sense untuk Yang gue. menyelamatkan Ada pembelaan lah gitu iya, ya. menyelamatkan hanyalah akhirnya skornya jauh. Iya. Jadi bahwa ternyata akhirnya benar menangnya gede. Tapi kalau kita lihat dari pertandingannya ya nggak begitu. Makanya hari Minggu lah kita lihat juga nanti. That's why Sintayong nggak puas juga. Benar. Kita akan lihat next match-nya nih Jebret Tim ya. Dan kalau